Di video kali ini, saya akan memberikan rekomendasi anime di tahun ini. Mengingat ini sudah bulan Desember dan sudah memasuki minggu-minggu terakhir anime musim gugur. Rekomendasi anime saya buat berdasarkan anime yang saya tonton selama tahun ini. Perlu diingat, anime-anime yang ada di video ini berdasarkan yang saya tonton ya. So, langsung kita mulai. Check it out. Kita mulai dari anime musim dingin tahun 2020. Anime yang pertama adalah Darwin's Game. Bercerita tentang seseorang bernama Sudo Kaname yang mendapatkan undangan untuk bermain game misterius bernama Darwin's Game. Setelah memulai memainkannya, ia menyadari dirinya tak bisa keluar dari permainan itu. Setiap pemain Darwin's Game mendapatkan skill atau kemampuan yang berbeda-beda. Misi setiap pertandingan sangatlah simpel, yaitu memberikan damage atau luka sebanyak-banyaknya kepada lawan hingga waktu pertandingan habis. Ya, kalau main instansi, membunuh lawan adalah jalan tercepat. Dan jika waktu sudah habis, yang kalah akan mati. Anime ini bergenre action, misteri, dan shonen. Next, anime Itai no Waya Nano de Bokyoryoku Nikyoku Furishitai o Omoimasu. Ini anime panjang juga ya judulnya, ribet juga bacanya. Atau yang sering kita sebut Bofuri. Bofuri bercerita tentang Hanjou Kaede, seorang pelajar SMA yang mencoba game VR MMO yang sangat populer dan memberikan nama untuk karakternya bernama Maple. Karena Maple tidak mau merasakan sakit saat bermain game, jadi setiap Maple naik level, dia mengalokasikan bonus statnya ke health point, defense, dan efek resist, sehingga membuat Maple jadi karakter amat sangat badak sekali dan membuat dia menjadi overpower. Untuk kalian yang tidak tahu apa itu stat badak, kalian bisa komen di bawah ya. Maple menjadi terkenal setelah memenangkan sebuah event di game tersebut berkat stat badaknya ini. Berikutnya anime Plunderer, sebuah tempat bernama Alcia yang menjunjung tinggi nomor pada tubuh manusia sebagai acuan tingkat derajat dan martabat. Semakin tinggi nomor yang tertera pada tubuh manusia tersebut, semakin dia dihormati. Nomor tersebut bisa juga untuk dijadikan bahan taruhan jika ingin melakukan pertandingan ataupun perjudian. Jika nomor tersebut mencapai 0, maka orang tersebut akan diseret ke Abyss, tempat yang lebih buruk daripada kematian. Next ada anime Isekai Quartet 2. Lanjutan dari cerita Isekai Quartet yang tayang pada musim semi 2019, cerita parodi dari 4 judul anime terkenal yaitu anime Overlord, anime Konosuba, anime Re:Zero, dan anime Youjo Senki. Mereka disatukan di satu dunia yang bertempat di sebuah sekolahan. Anime ini lebih menceritakan kehidupan di sekolahan dengan masing-masing keanehan yang ada di dunia asal mereka dibawa ke tempat tersebut. Berikutnya anime Murenashi Seton Gakuen yang bercerita tentang sekolah yang isinya bukan cuma manusia. Ada serigala, kucing, kukang, koala, panda, dan lain-lain. Ini binatang mau belajar apa ya? Sudah pasti ini anime bergenre komedi. Para hewan-hewan di sini berbadan manusia, namun ada bagian seperti hewan dan kelakuannya pun seperti hewan pada umumnya. Pokoknya anime ini menghibur banget buat melepas penat seharian beraktivitas. Dan yang terakhir anime favorit saya di musim dingin 2020 adalah Runway de Warate. Anime bercerita tentang sepasang remaja yang ingin mengejar mimpi mereka. Fujito Chiyuki, seorang anak SMA yang mempunyai tinggi badan 158 cm dan ingin menjadi model. Ia orang pendek, ingin jadi model. Ya, sudah pasti bakal ditolak sana sini sih. Satunya lagi Sumura Ikuto, anak SMA juga cita-citanya ingin menjadi penata busana terkenal. Namun, karena dia masih SMA, karyanya ditolak mentah-mentah. Mereka pun berkolaborasi berjuang di atas panggung yang sama untuk meraih impian mereka. Kita beralih ke musim semi 2020. Yang pertama ada Kaguya sama Wakokuri Setai Tensai Tachi no Renai Juno Usen. Ini musim kedua dengan judul yang sama, melanjutkan drama komedi kisah cinta antara Kaguya dengan Shirogane. Setelah liburan musim panas dan masuk ke bulan September, Kaguya kerepotan dan bingung bagaimana cara merayakan ulang tahun Shirogane tanpa menunjukkan rasa suka kepada Shirogane. Jika kalian suka dengan romance komedi tanpa harem, anime ini sangat cocok buat ditonton di season 1 hingga season 2-nya.
Berikutnya ada anime Gleipnir. Cerita berfokus pada Shuichi Kagaya yang seorang pelajar sekolah biasa, tapi terkadang dia bisa berubah menjadi monster. Dia tidak tahu bagaimana atau mengapa dia mendapatkan kemampuan tersebut. Hanya saja dia lebih suka tidak ada yang tahu. Suatu malam, dia menemukan sebuah bangunan terbakar dengan seorang gadis terjebak di dalamnya. Dia memutuskan untuk menyelamatkannya. Dia mengubah dan membawanya ke tempat aman, tapi secara tidak sengaja menjatuhkan teleponnya. Keesokan harinya, gadis yang dia selamatkan bernama Claire Aoki menemukannya dan menanyakan identitas monsternya kepadanya. Untuk membuktikan kalau Shuichi adalah monster, Claire mengujinya dengan mendorongnya dari atap sekolah untuk membuktikan teorinya. Setelah Shuichi menyangkal tuduhannya, putus asa untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dia pun berubah dan Claire mengambil foto untuk memerasnya agar menceritakan semua yang dia ketahui tentang monster. Selanjutnya Shokugeki no Soma Go no Sara. Musim kelima sekaligus menjadi musim terakhir dari anime Shokugeki no Soma yang bercerita tentang perang masak-memasak ala MasterChef. Di arcs terakhir ini bercerita tentang turnamen blues, pertarungan dengan koki yang tidak biasa dengan tujuan untuk memuaskan lidah dari sang penyelenggara turnamen. Ending anime ini agak kurang menurut saya karena hubungan antara Soma dan Erina tidak diperlihatkan. Ya, walaupun memang anime ini tidak ada genre romance, tapi banyak para wibu mengharapkan lebih dengan hubungan di antara mereka. Yang favorit selalu saya jadikan terakhir. Untuk yang terakhir ini adalah anime Yesterday wo Utate. Setelah tamat kuliah, Riko Uzumi pasrah terhadap masa depannya dan terjebak menjadi pegawai toko. Kehidupannya membosankan itu terputus setelah seorang anak SMA bernama Haru Nonaka sering datang ke toko tersebut untuk menemui Riko hanya untuk menyapa. Namun Riko mengabaikannya karena teman kuliah yang dia sukai yang bernama Shinako Morinome akhirnya pindah ke dekat toko tempat dia bekerja. Mereka pun terlibat cinta segitiga yang ternyata Haru adalah murid yang bersekolah di tempat Shinako mengajar. Drama romansnya kental banget. Di sini sangat cocok ditonton bareng pasangan atau bareng keluarga. Untuk kalian yang masih jomblo, mendingan jangan nonton anime ini deh, takut baper. Kita berpindah ke musim panas 2020. Di sini banyak banget anime-anime bagus. Langsung saja yang pertama ada Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu. Ini merupakan season kedua dari judul yang sama, bercerita tentang Natsuki Subaru yang tanpa sengaja berpindah ke dunia lain atau isekai. Di isekai tersebut Subaru memiliki kekuatan yang tidak bisa mati. Namun di season kedua ini terkuak kalau kekuatan Subaru ini ternyata ketika Subaru mati, Subaru akan berpindah ke dunia yang lain untuk bangkit dan dunia tempat Subaru mati tetap akan berlanjut seperti biasa. Anime ini dijadwalkan 24 episode dan dibagi menjadi dua. Core pertama pada musim panas 2020 dan core kedua pada musim dingin 2021. Berikutnya ada anime The God of High School. Anime garapan studio MAPPA ini lumayan menarik dari segi grafis dan animasinya. Tapi untuk cerita kurang karena hampir 13 episode isinya adegan gelut. Dikarenakan isinya kebanyakan adegan gelut semua, jadi nggak bisa diceritain lebih banyak untuk anime ini. Untung aja nih grafisnya dan animasinya bagus, jadi bisa betah nonton sampai 13 episodenya. Berikutnya anime Yahari Ore no Seishun Love Comedy wa Machi ga Teiru. Ini adalah musim ketiga anime dengan judul yang sama. Anime drama romance komedi bercerita seputar masalah yang tidak biasa yang dihadapi oleh anak SMA. Menurut para elit wibu, anime ini nggak bisa ditonton satu kali karena banyak dialog susah dimengerti. Ya emang sih, tapi nggak gitu juga sampai harus nonton diulang-ulang dong. Saya sih nonton cukup satu kali saja bisa ngerti kok. Apalagi ending anime ini pas pernyataan cinta Hachiman ke Yukino itu padahal cuma mau bilang I love you, tetapi dialognya berasa baca buku Harry Potter. Ya maaf ya spoiler, hehehe. Selanjutnya anime Sword Art Online Alicization War of Underworld. Ini lanjutan cerita di Art Underworld. Kalau biasa Keita sering main game online. Tunggu dulu, kok Keita? Kita kali. Ini Kirito lagi mengalami jaringan yang jelek alias nge-lag akibat dari pertempuran Kirito dengan administrator di cerita sebelumnya. Hampir semua karakter di Sword Art Online dari season 1, season 2, dan season 3 serta movie-nya muncul di arcs terakhir ini cuma buat melawan satu orang mantan survivor dari game Sword Art Online. Di akhir cerita Kirito dan Asuna terjebak di dunia Underworld selama 200 tahun, tetapi di kehidupan nyata hanya 15 menit saja. Dan di akhir episode diperlihatkan kalau Underworld sudah berubah seperti perang antar planet. Untuk project selanjutnya Sword Art Online akan mengeluarkan movie berjudul Sword Art Online Progressive yang bercerita game SAO tetapi dari sudut pandang yang Asuna. Kalau
Walau di cerita awal anime SAO fokus pada Kirito, namun di movie tahun depan akan bercerita tentang Asuna, alasan kenapa dia bisa masuk ke game SAO. Selanjutnya anime berjudul Decadence. Anime lumayan menarik di plot twistnya yang ternyata mereka yang manusia ini hanya mainan yang bisa dibilang alien. Jadi si alien ini menggunakan avatar untuk masuk ke dalam dunia manusia. Di sana kehidupan manusia dipermainkan seperti dunia sudah mengalami kiamat dan umat manusia hanya ada di atas kendaraan yang disebut Decadence. Manusia ditugaskan membunuh monster bernama Gadol untuk dijadikan bahan bakar Decadence. Namun kampretnya, ternyata Gadol tersebut merupakan buatan dari para alien yang diproduksi di dalam Decadence tersebut. Semakin jauh fakta tentang Decadence, semakin terkuat hingga terjadi kudeta untuk melengsarkan pemimpin dari Decadence. Dan yang terakhir adalah Kanojo Okari Shimasu, anime yang bercerita tentang pacar sewaan. Ya, di Jepang pekerjaan menjadi pacar sewaan ada di sana. Cerita berfokus pada Kazuya Kinoshita yang habis diputus oleh pacarnya. Untuk mengobati kegalauannya habis diputus oleh pacarnya, Kazuya menyewa pacar dari sebuah aplikasi dan bertemulah dia dengan Mizuhara Chizuru. Chizuru dengan profesionalnya langsung laga seperti pacarnya Kazuya, seperti bergandengan tangan, memanggil sayang dan lain sebagainya. Bikin iri para jomblo nih. Namun Kazuya tidak puas karena apa yang diperlihatkan Chizuru merupakan akting yang harus Chizuru lakukan di depan pelanggannya. Neneknya yang lagi sakit seketika bahagia dan sehat melihat Chizuru sebagai pacarnya Kazuya. Mau tidak mau Kazuya harus menyewa Chizuru tiap ingin menjenguk neneknya. Kita beralih ke musim terakhir di tahun 2020 yaitu musim gugur. Yang pertama adalah Dungeon ni Deai wo Motemeru no wa Machigetairu Darouka. Ini merupakan season ketiga dari anime dengan judul yang sama. Akhirnya anime ini sesuai dengan judulnya. Dari season 1 lanjut ke season 2. Kok malah jauh dari judulnya? Cerita melanjutkan petualangan Bell di Dungeon dan bertemu dengan Xenos atau monster yang berada di Dungeon. Para Xenos ini ternyata memiliki perasaan sama seperti manusia di luar Dungeon. Bell harus berhadapan dengan para petualangan dari dewa-dewi yang ada di luar Dungeon, termasuk harus berhadapan dengan gurunya sendiri yaitu Ace Valentine. Berikutnya anime Tonikaku Kawaii. Cerita harem mainstream, tapi yang bikin berbeda adalah MC sudah 100% memiliki heroin. Ya, cerita gak ada bedanya sih dengan anime slice of life lainnya. Mereka menikah hanya untuk tinggal serumah. Pendekatan-pendekatan malah seperti orang pacaran pada umumnya. Anime ini lumayan menghibur dengan komedi-komedinya yang sedikit relate dengan permasalahan di kehidupan nyata. Selanjutnya kami sama Nina Tahi. Ya, sudah lama tidak melihat karyanya Om Jun Maeda. Kali ini berapa kotak tisu bakal habis untuk menghapuskan air mata yang mengalir. Di anime ini bercerita tentang entahlah apa namanya, ribet banget. Penyakit itu bawaan dari lahir sekitar umur 7 tahun setelah ibunya Hina mati dan ditelantarkan ayahnya. Hina dirawat oleh kakeknya yang seorang profesor yang sangat hebat. Kakeknya Hina memantapkan tujuannya selama hidupnya untuk mencari cara agar Hina sembuh. Hingga akhir hayat kakeknya, si kakek telah menciptakan chip komputer yang super canggih yang ditanamkan di dalam kepala Hina yang menyebabkan Hina bisa meramal masa depan. Berikutnya ada anime Munao no Nana, bercerita tentang seorang bernama Nana yang bersekolah di sekolah khusus untuk orang yang memiliki kemampuan. Tujuan Nana masuk ke dalam sekolah itu adalah dia disuruh oleh sebuah organisasi untuk membunuh semua teman kelasnya karena mereka akan mengancam kehidupan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan. Anime ini memiliki cerita yang bagus, tapi entah kenapa plot armornya melebihi Luffy di One Piece. Padahal sudah hampir ketahuan, tapi teman-temannya lambat sadar dan bisa dibunuh dengan mudah oleh Nana. Selanjutnya anime 100 Men no Inochi no Ue ni Ore wa Tatteiru, dan judulnya sih keren banget, apalagi jika diterjemahkan dalam bahasa Inggris yaitu I'm Standing on 1 Million Leaves. Tapi ceritanya agak jauh dari judulnya, yaitu si MC Yotsuya Yusuke masih ke dalam dunia paralel bersama dengan teman sekelasnya. Di sana mereka menyelesaikan misi dan setiap misi diberi satu kali kesempatan untuk bertanya apa saja. Muncullah pertanyaan kenapa mereka yang masuk ke dalam dunia paralel itu. Sang GM pun menjawab, mereka terpilih karena mereka harus menyelamatkan dunia nyata yang sebentar lagi akan datang monster mengerikan yang akan menghancurkan dunia. Jadi ibarat mereka di dunia paralel tersebut untuk latihan dan persiapan untuk menghadapi musuh yang sebenarnya. Berikutnya Jujutsu Kaisen. Iseng-iseng melakukan aktivitas paranormal tanpa dasar dengan klub gaib. Siswa sekolah menengah Yuji Itadori menghabiskan hari-harinya di ruang klub atau rumah sakit, di mana dia mengunjungi kakeknya terbaring di tempat tidur. Namun gaya hidup santai ini segera berubah menjadi aneh ketika dia tanpa sadar menemukan barang terkutuk, memicu rantai kejadian supernatural. Yuji menemukan dirinya tiba-tiba
didorong ke dunia kutukan. Makhluk mengerikan yang terbentuk dari kebencian dan kenegatifan manusia. Setelah itu dia menjadi wadah dari iblis suku Nariomen atau Raja Kutukan. Untuk anime yang terakhir ini kalian pasti sudah tahu. Ya betul, ini anime sudah kita tunggu bersama karena di manganya sudah mencapai konflik puncak dan akan tamat beberapa chapter lagi. Buat kalian yang belum tahu, anime Shingeki no Kyojin bercerita tentang kehidupan di dalam dinding. Dinding tersebut dibuat untuk menghindari serangan Titan. Titan adalah raksasa yang hobinya memakan manusia. Karena dari judulnya adalah final season, jadi anime ini akan menjadi anime terakhir dari serial Attack on Titan hingga manganya tamat nanti. Anime ini menjadi dua utama ada pada musim ini. Kedua masih belum ada kabarnya hingga video ini dibuat. Demikianlah video kali ini. Jika kalian suka video ini silahkan like, dan bila kalian tidak suka silahkan dislike. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.